Wek, Lord turun tangan. Bagus tuh, biar sama-sama Mansur pemiliknya kayak tetangganya. Maksudnya mungkin Manchester City ya. Aduh. Nah, cocok nih dibeli Sheikh Mansur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, masih tentang Yusuf Mansur dan LWS Yusuf Mansur. Ketika Yusuf Mansur belum menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab, ketika Yusuf Mansur belum kemudian mendapat keadilannya, maka kita akan terus membahas Yusuf Mansur. Kita akan terus mengkritiki Yusuf Mansur, dan kita akan terus menguliti Yusuf Mansur, dan kita akan terus mengikuti Yusuf Mansur. Tidak mungkin kita membiarkan seseorang meninggalkan jejak, seseorang kemudian melenggang begitu saja, sementara kemudian umat menangis, sementara kemudian mayoritas orang-orang yang dulu mengagungkan nama Yusuf Mansur, orang-orang yang dulu mengikuti dan berinvestasi karena percaya dengan Yusuf Mansur, lalu kemudian dikhianati oleh Yusuf Mansur. Tidak mungkin hal ini kami biarkan, teman-teman. Tidak mungkin hal ini kami diamkan. Oke, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, atau di video saya kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas sanksi sosial dari netizen. Kita akan membahas bagaimana di lini masa Twitter atau di lini masa X begitu gencar membuat meme tentang Yusuf Mansur, membuat meme tentang Yusuf Mansur, membuat ledekan tentang Yusuf Mansur, yang menurut saya ini adalah bagian dari sanksi, bagian dari aksi di mana Yusuf Mansur sampai hari ini tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Ketika di waktu lalu Yusuf Mansur banyak membuat pencitraan, banyak kemudian bercerita tentang berbagi, bersedekah, dan segala macam, sehingga kemudian membuat orang-orang tertarik, membuat orang-orang kemudian bersedekah karena iming-iming dari Yusuf Mansur, berinvestasi karena iming-iming dari Yusuf Mansur. Yang paling dekat New York, Pak. New York masa kita mau aja. Dan New York masa kita mau. New York itu, Pak, lagi menjadi kota yang cantik sekali buat hall pernikahan muslimah. Dia growing faster, growing New York tuh, termasuk London. Nah, sekarang mereka mulai kerepotan nih, nyari hall yang makanannya, minumannya dari wedding organization itu yang halal susah. Nah, itu nggak banyak, Pak Ari. 30 miliar bisa bangun di New York. Mahal Indonesia loh. Indonesia ini gila harga tanah. Di New York mah nggak mahal-mahal amat. Serius. Itu kita ada 30 miliar nih, jang punya satu gedung tuh New York. Patriot Building, New York. Wah. Shut up and sit down. Efeknya yang terjadi hari ini adalah bahwa pada akhirnya orang-orang sadar, pada akhirnya masyarakat sadar bahwa Yusuf Mansur ini hanyalah gurauan belaka, teman-teman. Apa-apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur hanyalah omong kosong belaka. Mari kita simak guyonan-guyonan di lini masa Twitter, teman-teman. Ini adalah pemicu utama ketika kemudian Manchester United kalah. Extra Time Indonesia kemudian membuat sebuah postingan seperti ini. Mengutip dari sebuah berita atau sebuah konten yang dibuat oleh Dahlan Iskan. Ustadz Yusuf Mansur akan beli Manchester United dan ganti nama menjadi Mansur United. Podcast Dahlan Iskan. Daripada dipegang Ineos, mending dibeli Pak Yusuf Mansur. Ini kembali viral ya, teman-teman, perkataan Yusuf Mansur ketika hendak membeli Manchester United dan diganti menjadi Mansur United. Ini kembali viral ya, teman-teman. Dan Every single person dari Indonesia punya warga, dia sesungguhnya adalah ambasadornya Indonesia sendiri buat siapapun. Saya beli klub di Polandia, terus mencoba. Klub apa? Klub bola. Oh iya? Iya, kita sempat bercanda mau beli Manchester United, Bang. Mau diganti jadi Mansur United. Kembali menjadi bahan gocekan di media sosial ketika kemudian Manchester United ini kalah, teman-teman. Baik, komentar pertama.
Sponsor utamanya Paytrend, Bruno, Onana, Maguire. Suruh deposit, terus cari member buat masuk. Real Madrid juga mau dibeli, ganti jadi Real Mansur. Ini postingan belum lama ya, beberapa hari yang lalu teman-teman. Gambar yang bisa ngomong. Kalau kalian teman-teman lihat gambar itu di Twitter, ini sudah nggak asing ya. Sudah banyak sekali yang posting gambar-gambar ini. Bahkan ketika berita itu tidak ada hubungan dengan Yusuf Mansur, asal menyangkut duit, pasti gambar ini muncul. Ini MU mau jadi pesantren apa gimana? Harus buru-buru dibeli biar satu tim diruqyah. Dari mana duitnya? Tulis dari Orbitalis @Orbitalis2025. Next, AC Mansur dan Inter Mansur. Asal yang ada MM-nya gitu diganti Mansur ya. Mansur United mainnya lawan Malut United. Ada aja netizen kalau udah typing ini, guyon ya. Loh, bukannya Ustadz Mansur sudah punya klub PSG? Maksudnya gimana? Uangnya dari mana? Amin, nanti dipindahin ke Liga Indonesia aja. Makin miskin kalau beneran dibeli. Julukan setan merah tidak berubah, sudah sangat cocok jika dibeli yang bersangkutan. Ini ngecek banget. Julukan setan merah tidak berubah, sudah sangat cocok jika dibeli yang bersangkutan. MU bakal jadi bahan modus galang dana umat kah? Astagfirullahaladzim. Logo setan merah langsung diganti dong. Duit dari mana, Tat? Ya, duit Yusuf Mansur kan banyak. Orang dia investasi ke sana kemari. La ilaha illallah. Ada aja gebrakannya Mansur. Dunia semua ninye Ustadz. Wek, Lord turun tangan. Bagus tuh, biar sama-sama Mansur pemiliknya kayak tetangganya. Maksudnya mungkin Manchester City ya. Aduh. Nah, cocok nih dibeli Syekh Mansur. Allahu Akbar. Jadi ini salah satu bagian dari celotehan, bagian dari guyonan netizen di media sosial mengenai Yusuf Mansur. Coba teman-teman buka yang namanya TikTok, coba teman-teman buka yang namanya Instagram, Facebook. Ketika kemudian hal-hal menyangkut duit dan jumlah nominalnya banyak, entah korupsi atau apapun itu, yang jelas mengenai duit, itu pasti ada 1-2 meme tentang Yusuf Mansur. Apa teman-teman? Ini adalah bagian dari sanksi sosial netizen. Ini adalah bagian dari sanksi sosial masyarakat, yang mana sampai detik ini Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikadnya untuk bertanggung jawab. Dulu seorang pengusaha yang kami wawancarai mengatakan begini, seandainya Yusuf Mansur ini mau bertanggung jawab, seandainya Yusuf Mansur ini minimal awalnya dulu mau menemui para korban, berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, mencari jalan keluar, mencari solusi dari semua ini, tentu orang-orang ini tidak merasa dikibulin dong. Tentu orang-orang ini tidak merasa dikerjai. Tentu mereka ini merasa dihargai gitu. Tidak usah dulu berbicara ganti rugi, wahai Yusuf Mansur. Temui dulu para korban ini, temui dulu orang-orang ini, temui dulu orang-orang yang dulu pernah Anda ajak, orang-orang yang dulu pernah percaya terhadap Anda gitu. Temui mereka gitu. Apa susahnya gitu? Anda berbicara sedekah, Anda berbicara kemanusiaan, berbicara kebaikan kesana kemari, mencitrakan diri sebagai ustadz. Tapi kok ketemu saja, sekedar menunjukkan bahwa Anda punya tanggung jawab, itu tidak. Yang Anda lakukan adalah menghubungi orang-orang yang sudah viral gitu. Seolah-olah ingin membungkam mereka gitu. Mengganti duit mereka biar mereka diam gitu. Saya tahu kok itu. Ketika Pak Soeharto viral, Anda hubungi. Ketika beberapa orang yang lain viral, Anda hubungi, Anda kembalikan uangnya.
Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak menuntut haknya, yang hanya diam saja? Berarti, kalau orang-orang ini kemudian menuntut haknya namun tidak viral, Anda tidak akan menggantikan, begitu? Berarti kalau orang-orang ini kemudian hanya diam dalam doanya, yang mana itu lebih berbahaya, menangis dalam doanya, yang mana itu lebih berbahaya, Anda juga akan diam saja gitu. Karena selama ini yang kelihatan, yang duitnya digantikan oleh Yusuf Mansur itu hanya yang viral saja, teman-teman. Dan bohong besar ketika Yusuf Mansur sekali lagi mengatakan tidak punya duit. Sudah sering kami ulang-ulang, sudah sering kami katakan bahwa Yusuf Mansur itu adalah investor di warung Stick and Seek. Bahkan mungkin Yusuf Mansur ini adalah investor utama di warung Stick and Seek. Jadi bohong besar kalau misalkan dia tidak punya penghasilan. Jelas penghasilan Yusuf Mansur di warung Stick and Seek kami taksir, kami duga mencapai miliaran rupiah per bulan, teman-teman. Tentu mengganti duit-duit para korban, membayar ganti rugi para karyawan Python dan segala macam, ini hal yang kecil dan mudah bagi Yusuf Mansur. Tapi kenapa tidak dilakukan itu? Salah satu kata bagi dia adalah serakah, pelit, dan tidak mau rugi, teman-teman. Padahal berbicara semua, ini hanyalah dunia. Dan itu sering dikatakan oleh Yusuf Mansur. Sekali lagi, berbicara ilmu agama, terus terang saya katakan di sini bahwa Yusuf Mansur lebih mumpuni daripada saya. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Sekali lagi, serakah. Maka di akhir video ini saya mau katakan bahwa salah satu bentuk perlawanan dari kita untuk Yusuf Mansur, salah satu bentuk sanksi sosial yang paling mudah kita lakukan hari ini untuk Yusuf Mansur adalah dengan memboikot bisnis-bisnis dia. Salah satunya adalah bisnis kuliner, yaitu warung Stick and Seek. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Python kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Python kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Python kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak.
Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.